192 kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bersyukur pada. Kita akan naikkan pujian ini dan bangkit berdiri. 192 hanya oleh darah Yesus. Dosa, benar. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus oleh darah Yesus. Baik dua, ku tuli dosaku hanya oleh darah Yesus. Selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Pagi. Salam Maranatha. Maranatha. Baik, hari ini, pagi ini kita akan melakukan upacara perjamuan Tuhan. Mengapa sebelum minggu-minggu kita melakukan perjamuan Tuhan hari ini, saya WA di posting di, kita punya grup GBI Maranatha berulang-ulang, karena di dalam nasihat Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 dengan sangat rinci, Tuhan menasihatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Kalau saya menyampaikan itu bukan berarti itu hanya satu sisi, saya tidak terlibat di dalam. Saya pun termasuk harus memahami dengan benar arti perjamuan Tuhan. Karena ini bukan soal kita datang duduk, makan, minum sesuai dengan kebiasaan. Ini ada makna yang sangat agung di dalamnya. Makna agung ini ditekankan Tuhan. Kenapa Dia yang pertama melakukan upacara itu? Karena untuk mengingatkan bahwa Dia akan menderita. Juru selamat akan menderita yang dahsyat. Kemudian itu setelah Dia mengalahkan maut, bangkit dan naik ke surga, itu pun Dia ingatkan itu harus dilakukan sampai Ia datang kembali. Jadi bukan sekedar kita duduk, dan ada makna pesan agung di dalamnya. 1 jam, saya lihat jam 9 tadi, itu mengena dengan siapapun termasuk saya. 1 jam sebelum kita memulai jam 9, saya mengajak istri, karena di dalam nasihat itu ada hal-hal yang menyangkut konsekuensi apabila kita main-main, kita ambil kata main-main, untuk seenaknya ikut perjamuan Tuhan. Saya katakan itu main-main karena di situ tidak ada kata, itu sangat agung, Tuhan serius. Sehingga saya mengutip setelah sehabis kita berdoa bersama, mengakui, siapa tahu saya kutip Mazmur 66
ayat 18 dikatakan di sana. Saya harap perhatikan ya, ibu jangan bicara di sana. Ibu nyoto kenapa bicara? Kalau nggak mau bicara silakan, nggak usah dengar. Itu lagi berdua ngobrol, kita tidak main-main di sini. Ya, kita harus, saya harus menyatakan serius kita menghadapi ini. Jadi jangan kalau kita mau datang hanya untuk duduk seenaknya, lebih baik kita nggak usah datang. Itu firman Tuhan, bukan saya. Jadi kalau saya bilang begini, bukan saya tegur saudara, itu firman Tuhan yang bilang. Tuhan bilang apa nih? Saya panggil istri saya, ulang lagi 1 jam sebelum duduk. Saya panggil istri saya, kita berdoa, saya kutip, dan sesudah itu kita masih kutip. Saya sudah habis berdoa saya sendiri. Dikatakan di dalam Mazmur 66, saudara boleh baca di rumah, 18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, dalam diri saya, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, ini sangat penting. Baru dikabarkan di Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku. Daud menantang dirinya berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk saya sendiri. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku, ujilah saya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku. Ini sangat serius. Daud meminta, menantang Tuhan, periksa hati dan batinku, selidiki batinku dan hatiku, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dia mengakui dia telah hidup dalam ketulusan, dan aku telah hidup dalam kebenaran-Mu. Tetapi kebenaran manusia itu di hadapan Tuhan lain standarnya. Kita boleh mengatakan kita telah tulus di hadapan Tuhan, kita boleh mengatakan kita benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia kembalikan lagi kepada Tuhan, ujilah, selidiki aku Tuhan. Nah itulah yang saya kutip, saya pakai 1 jam sebelum saya duduk, saya berdiri di sini untuk menyampaikan. Karena ini sangat agung, mengingatkan Tuhan menderita. Sehingga kepada kita semua, bahkan saya berdoa, saya sudah tadi berdoa jam 9, saya masih berdoa sendiri. Kalau memang ini saya tidak layak untuk memimpin upacara ini, Tuhan, batalkan upacara ini. Batalkan, tidak jadi masalah. Batalkan, daripada kita kena hukuman. Karena di situ ada dikatakan konsekuensinya akan kena hukuman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami, kalau masih belum memahami tidak apa-apa. Tapi kalau sudah memahami dan tidak melakukan dengan benar, hukuman akan datang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini siapa itu? Kalau dia ini mendingan bawa di luar aja. Bawa aja dulu di luar, baru ditenangkan pikirannya, baru sebagainya. Sebab kita ini bukan, Tuhan tidak ada di sini. Dalam pengertian dia hadir fisikal. Tetapi di ayat-ayat ini dia hadir secara fisik, secara kejiwaan, dan dia hadir di dalam hidup kita, sehingga kita harus betul-betul harus betul-betul serius, sehingga tidak boleh ada keributan, bunyi dan lain-lain, karena itu juga mempengaruhi konsentrasi. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Saya berdoa, setelah saya berdoa tadi bersama istri saya, saling mengakui dosa, apakah ada kesalahan terhadap anak-anak, terhadap bahkan kepada orang-orang yang pernah mengecewakan kami. Kami harus mengakui jujur. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tetapi di dalam diri kita pun ada mengalami hal yang tidak beres. Nah, oleh sebab itu disinilah saya berdiri. Saya ingin memimpin kita bersama-sama, dan kalau masih ada yang akan di advise, di advise itu apa ya? Dinasihati, Roh Kudus menasihati kita belum layak untuk duduk, kita tidak usah duduk. Tidak mengapa, kita boleh, karena ini masalah yang tidak main-main. Itu yang perlu saya sampaikan demi kasih kemurahan Tuhan, bukan karena saya membenci siapapun atau sebab ini universal.
Universal artinya firman Tuhan ini berlaku seluruh dunia anak-anak Tuhan. Jadi tidak berarti saya bilang begini, saya untuk mencari kesalahan seseorang di dalam jemaat. No. Tuhan tidak suruh begitu. Universal artinya semua anak-anak Tuhan mengena dengan saran nasihat Tuhan ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sebelum kita duduk bersama. Baik saudara-saudara, saya akan membacakan satu ayat yang ada di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dipahami benar-benar ya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh berseru menyebut Engkau Bapa, memiliki harta surgawi, memiliki nilai-nilai kerohanian yang tidak terhingga, sehingga kami berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan melihat hati kami sebelum kami duduk ambil bagian dalam perjamuan agung yang telah Engkau perintahkan sebelum Tuhan Yesus menghadapi penderitaan dahsyat di salib. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul memahami, dan bukan hanya memahami saja, tapi melakukan di dalam hidupan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, suami dan istri, anak-anak dan seterusnya. Tolong kami Bapa di surga. Kami mohon ampun seandainya masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu pada hari ini sebelum kami duduk. Kami mohon Tuhan tolong. Dan kalaupun memang itu sangat tertekan bagi jiwa kami, biarkan kami tidak ikut di dalamnya, hanya seberapa yang merasa bisa. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan Tuhan ada 2 ordinansi. Ya, betul. Ada 2 ordinansi yang dilakukan di dalam jemaat ya. Perjanjian baru, jemaat perjanjian baru. Jadi jemaat sejak Tuhan naik ke surga sampai hari ini, itu dikatakan jemaat perjanjian baru. Yang pertama baptisan. Baptisan Tuhan suruh, pergilah dan baptislah mereka ya. Ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini yang pertama, dan kita harus ajarkan itu terus menerus sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Ini inti dari ordinansi itu ya. Baru yang kedua ya. Tuhan mengatakan sebelum ia kembali ke surga ya. Sebelum Tuhan kembali ke surga, ini sangat penting, ia memproklamirkan kuasanya dengan mengatakan, tadi sudah saya katakan tadi bahwa
Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis adalah bagian dari upacara agung yang perlu dilakukan. Dan yang kedua, pada malam peringatan Paskah, sebelum mengikuti jalan penderitaan salib, Tuhan mengumpulkan murid-muridnya. Kita ini murid-murid ketika kita percaya Yesus. Dia mengumpulkan murid-muridnya, ya. Dan dia mengadakan kuliah terakhir, ya, kepada murid-muridnya. Saya mengatakan kuliah terakhir karena ini murid-murid. Ada dekan kalau hari ini, ada rektor, ada guru, dan dia guru agung. Yesus itu guru agung. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kita bisa baca di Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan demikian firman Tuhan, ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Pengertian ambillah, inilah tubuhku. Ini suatu penawaran Tuhan Yesus, bahwa kalau ada yang belum percaya kepadanya di antara murid-muridnya, dia harus percaya Yesus lebih dulu, gurunya, sebagai Mesias Juru Selamat, menerima tawaran Yesus. Nah, itu yang kedua dari arti. Jadi kalau di sini ada yang belum percaya Yesus, dia tidak berhak untuk duduk. Bukan tidak berhak karena saya marah atau saya larang, tapi firman Tuhan yang mengatakan, yang hanya berhak. Mengapa Tuhan bilang begitu? Karena satu dari antara orang itu akhirnya pergi, gugur. Kalau dia memang pantas, tentu dia tidak akan pergi. Tapi akhirnya dia pergi. Itu artinya di dalam jemaat sepanjang abad perjamuan Tuhan harus ada orang yang betul-betul memahami ini, dan kalau belum memahami dia tidak diizinkan, seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan pertama. Ini dua hal. Ordinansi ini bahasa Indonesia. Jadi berasal dari Latin ordinare, artinya sesuatu yang diperintahkan. Kalau kita bilang ordinasi kan kita tidak tahu itu ordain atau bahasa Inggris ordain atau lain-lain. Tapi kalau kita bicara dengan asal kata, kita tahu bahwa itu tidak boleh, itu harus dilakukan di dalam jemaat. Nah ini oleh sebab itu ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita tidak ada main-main di dalamnya. Mau tidak mau, saya yang sudah percaya Yesus harus ikut di dalam perjamuan. Tapi ada syaratnya. Harus clear masalah saya dengan istri saya, istri dengan suami, saya dengan anak-anak. Sehingga itulah sebabnya 1 jam saya bergumul terus. Jangan saya berdiri di sini Tuhan, tapi saya seperti orang Farisi jadi munafik, saya sendiri masih penuh dengan persoalan yang tidak saya selesaikan. Nah, itu yang sangat penting, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini yang harus dilakukan, mutlak dilakukan, ordinansi, ya, ordain. Siapa yang harus ikut di dalam perjamuan Tuhan? Yaitu orang yang sudah bertobat. Ini yang pertama, yang penting sekali. Sebelum bertobat dia tidak bisa duduk di sini. Yang kedua, mengakui dosanya. Bertobat itu bukan asal datang saya udah percaya. Secara pribadi dia harus mengakui, saya manusia jahat Tuhan. Mungkin saudara bilang saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Tetap dosa itu dari nenek moyang kita Adam menjalar sampai hari ini. Upah dosa maut. Setiap orang telah hilang kemuliaan di hadapan Allah. Artinya sejak itu sampai hari ini dosa itu merembet terus. Dan kalau kita tidak memahami, kita membakar, saya tidak membunuh Tuhan. Oh,
Anda, saudara, seperti seorang pemuda Farisi ketika dia bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Ketika Tuhan Yesus memberikan dia punya, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, semua dia telah lakukan. Karena Tuhan ingin tahu hatinya, Tuhan tanya, kalau begitu jualah seluruh hartamu. Bukan Tuhan buat dia miskin, tapi Tuhan mau melihat dia betul-betul mau taat kepada Tuhan apa tidak. Tidak mungkin Tuhan bikin orang miskin. Dia melihat ini orang ini taat. Itulah sebabnya Tuhan coba dia punya, uji dia punya iman, karena dia sudah melakukan Taurat Tuhan, tapi kasih kepada sesama dia tidak lakukan. Akhirnya dia pulang dengan menyesal, saya tidak bisa lakukan. Itulah pengertian, ya. Baru kemudian bertobat itu apa? Apa pengertian bertobat? Di dalam Matius 18 dikatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sangat penting. Tidak akan masuk, saudara. Tidak bertobat, neraka tempatnya. Pasti, karena Tuhan yang bilang, bukan saya. Tidak bertobat, tidak akan masuk. Kalau tidak masuk ke kerajaan surga, berarti kemana? Kalau saya mati, tidak bertobat, neraka tempat saya. Oleh sebab itu saya bertobat. Setelah 30-an tahun saya di tempat gereja yang tidak mengajarkan hal ini, saya pergi, walaupun gereja itu mengangkat saya menjadi ketua ketua jemaat, ketua pemuda sejak awal, ketua jemaat, dan bisa memimpin. Bahkan saya keluar dari situ mereka sedih semua. No. Ini bukan masalah sedih atau perasaan. Ini masalah ini syarat Tuhan. Sehingga saya meninggalkan gereja yang masih ada sekarang di daerah sini dengan jumlah jemaatnya 3.000-an orang. Saya senang di tempat ini walaupun sedikit, karena Tuhan telah mengatakan sisa-sisa yang sedikit dari sisa yang terdapat di seluruh dunia, itulah yang akan Tuhan angkat. Sisa sedikit, bukan sisa yang banyak, tapi semua ke neraka. Kemarin ada sosmed mengatakan, baru saya lihat satu hamba Tuhan mengatakan bahwa banyak pendeta hari ini masuk neraka. Baru ini kali saya lihat pendeta dengan berani mengatakan ini. Banyak gembala hari ini masuk neraka. Itu sudah dikatakan Tuhan jauh sebelum pendeta itu mengatakan. Tapi keberaniannya membuat sosmed orang tergugah. Seperti apa itu? Di Matius sudah dikatakan, bukan semua yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk kerajaan surga. Ada yang mengaku saya sudah bernubuat dalam pengertian ini, saya sudah berkhotbah Tuhan, saya sudah melakukan mujizat Tuhan. Apa Tuhan bilang di situ? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Ini sangat penting, dan pendeta itu mengatakan banyak pendeta hari ini akan ke neraka. Heboh dunia kekristenan, karena memang Tuhan sudah bilang. Nah, oleh sebab itu kita harus serius. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikutnya, karena ini sudah sering kita lakukan perjamuan Tuhan, maka saya hanya merinci yang secara tidak mendetail lagi. Saya hanya merinci yang singkat saja. Roti itu yang dipecah-pecahkan menggambarkan tubuh Tuhan yang robek-robek, hancur, ya, menderita, dicabik-cabik, digambarkan di Yesaya 53. Seorang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan. Kalau kita bertobat dan kita pahami ini, kita akan tidak main-main dengan keselamatan yang Tuhan kasih. Ya. Ia sangat dihina. Sesungguhnya penyakit kita lah. Kita melihat dia sangat dihina, tapi kita harus paham penderitaan dia itu karena penyakit kita, ya. Yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia menggantikan saya yang berdosa, yang masuk ke neraka. Dia tanggung saya yang harus dihukumkan ke salib. Dia tanggung itu seluruh dunia, seluruh dunia, bukan cuma saya. Dia tertikam, perutnya ditikam dengan tombak. Itu sudah dinubuatkan jauh sebelum terjadi peristiwa itu, sebelum digenapi. Diremukan oleh karena kejahatan kita. Diremukan ini akar katanya sama dengan di Kejadian 3 ayat 15. Perempuan itu akan meremukan kepalamu, si ular, ingat nggak itu? Dan si ular akan meremukan tumit Tuhan. Artinya dia diremukan. Itulah artinya bahwa
menggenapi apa yang terjadi di Kejadian 3 ayat 15. Ya. Dirinya diremukkan tapi tidak berarti dia kalah. Ketika dia bangkit setelah dia selesai disalib, dia mengatakan sudah selesai, mengalahkan maut. Maka itulah yang dia katakan, perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Yesus juru selamat meremukkan iblis. Iblis tidak ada lagi sengat, iblis tidak ada lagi, mau tidak lagi berkuasa. Ketika saya bertobat, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saat itu walaupun saya mati saat ini, kapanpun saya mau mati, saya telah berada bersama-sama Tuhan di surga. Ini hal yang penting. Baru cawan. Cawan artinya gambaran penderitaan. Cawan itu bisa dikatakan itu, cawan itu darah Tuhan. Darah Tuhan. Ya. Coba kita lihat. Darah Tuhan yang tercurah di kayu salib, gambaran dari darah. Inilah sesungguhnya arti salib yang dipukul Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara. Nah, oleh sebab itu, pertobatan seseorang itu bukan asal dia bilang saya telah bertobat dan dia ada nilai di situ. Ada akibat dari buah-buah, dari sikap. Kalau kita bilang bertobat, tapi kalau kita tidak ikut serta di dalam kegiatan jemaat, dipertanyakan pertobatannya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Tubuh Tuhan ini tubuh Tuhan. Ya. Tubuh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, ya. Jangan menjauhkan diri, ya. Dan kalau kita sering absen, dipertanyakan pertobatan saya. Ya. Ada nilai di situ yang betul-betul kerohaniannya sangat jelas. Nah, kami masuk, saya akan masuk langsung pada nasihat Tuhan. Ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum ambil bagian. Jadi seperti yang saya doakan tadi sebelum saya ikut di dalam upacara ini, kalau saya masih tidak layak Tuhan, berhentikan, jangan lanjutkan. Tidak ada yang dipermalukan kalau kita berhenti, batal, kita melakukan kebaktian biasa. Karena ini upacara agung. Jangan saya ikut kalau saya masih ada hal-hal yang membuat saya orang lain kelicikan seperti tadi yang dikatakan oleh pemazmur. Tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, upacara ini bersama-sama dengan murid. Ya. Jadi ini bukan dicatat dalam tiga kitab Injil, berarti betapa agungnya ini upacara ini. Bukan gampangan, bukan segampangan serampangan. Oleh sebab itu kita harus serius. Sehingga kalau saya menegur, kalau ada yang masih anak-anak yang masih rewel, mendingan dia di luar, diajak supaya ini hikmatnya betul-betul, karena kita bukan main-main di sini. Yang kedua, anggur menggambarkan darah Tuhan yang tercurah. Di Matius 26 ayat 28. Saya boleh baca ya. Matius 26 ayat 28. Tuhan mengatakan, sebab inilah darahku. Nah, cawan itu gambaran dari darah Tuhan. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, darah yang mengalir. Saya bertobat dari dosa saya. Darah itu yang tercurah di salib 2000 tahun yang lalu membersihkan seluruh dosa saya, mengkuduskan seluruh penyakit saya, penyakit dosa, sehingga saya layak untuk berseru. Itulah sebabnya kita menyebut dia Bapa kami yang di sorga. Ini hal sangat penting. Terus peringatan ini harus dilakukan terus menerus sampai apa dikatakan, sampai Tuhan datang kembali, agar setiap anggota menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa keselamatannya tidak sekedar berjalan di tempat, di tengah jalan, tapi sampai Tuhan datang. Melalui upacara ini kita ingat bahwa dia akan datang. Saya selalu mengatakan peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari nubuatan sejarah manusia.
Contoh yang terjadi sekarang ini, Rusia menyerang Ukraina. Tentu saudara-saudara bilang, apa sih, apa relevansinya bicara Rusia? Ada di Alkitab, saudara. Baca di Yeskiel 37, 38, 39. Pasukan dari utara itu dari mana? Itu dari utara, itu dari Rusia. Ini contoh bahwa nubuatan dan penggenapan Tuhan akan mengangkat kita tidak akan lama lagi. Itu akan berbicara tentang perang Armageddon. Orang berbicara takut perang dunia ketiga. Itu akan terjadi perang Armageddon. Seluruh dunia menyerang Israel. Dan itu sudah mulai tanda-tanda dari sekarang. Seluruh dunia banyak yang membenci Israel. Kenapa negara seupil, maafkan saya pakai seupil kecil begini kok seluruh dunia ketakutan? Tuhan yang punya nubuatan. Israel adalah biji mataku. Alkitab mengatakan itu. Cari sendiri di Alkitab supaya kita bisa belajar memahami. Umat pilihanku, Yakub. Hari ini namamu bukan lagi Yakub ketika dia di Betel. Dia sedang melarikan diri dari Yesus. Hari ini namamu menjadi Israel. Keturunan Yakub itulah Israel hari ini. Walaupun mereka masih banyak belum mengenal Yesus, tetapi Tuhan akan, pada waktu Tuhan datang, dia akan mengumpulkan orang-orang yang sudah bertobat, Israel yang sudah bertobat. Jadi jadi kalau kita menguji peristiwa yang terjadi itu, semua peristiwa yang terjadi itu menyangkut dengan kedatangan Tuhan. Rusia, Iran itu ada di Alkitab, Ethiopia ada, itu mereka semua akan bergabung dan kemudian seluruh dunia akan menyertai. Nah, oleh sebab itu jangan kita berpikir seperti yang Tuhan sudah katakan. Apa yang dialami dunia hari ini sama dengan pada waktu Nuh. Orang makan minum itu bukan berarti soal yang sederhana. Makan minum, kawin mengawinkan, itu artinya mereka berlaku seperti tidak terjadi apa-apa. Nah itu ngomong kosong lah kan. Dan tiba-tiba air bah datang, habis semua. Tinggal Nuh dengan anak-anaknya, berapa orang? 2 orang suami istri, 3 anaknya, 5 dan ketiga menantunya. Habis. Kenapa Tuhan ambil contoh Nuh? Itu sedang terjadi hari ini. Sosmed, saya mengatakan di sosmed, saya bilang selalu bicara tentang kedatangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bikin reaksi. Tidak ada satupun. Kenapa? Karena mereka anggap itu termasuk orang-orang yang bilang yang bicarakan itu tentang berkat. Saya bilang di sosmed, Tuhan sudah memberikan berkat sejak 2000 tahun. Pergilah, aku menyertai engkau. Menyertai itu bless you. Menyertai, God bless you. Tiap hari minta berkat. Tiap hari berkat apa? Berkat itu ketika kita memberitakan Injil pada orang yang belum percaya, berkat itu menyertai langsung. Jadi tidak perlu Tuhan berkati saya. Oh, dia sudah bilang I will bless you. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, itu saya katakan di dalam sosmed, di antara sosmed keluarga. Hari ini tiap hari bilang, oh memberkati, nah hari ulang tahun, segala macam. Tidak ada masalah hari ulang tahun. Kita rayakan untuk mengingatkan kita bahwa hari-hari kita tidak lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikut di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan dengan sangat serius. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ingat itu. Hafal ayat-ayat ini. Kamu KTDHLM. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas. Utang saya sekian 1 juta tuh, katakanlah 100 juta. Lunas tanpa saya mencari cara jalan. Utang dosa saya lebih dari 100 juta. Lebih dari seisi dunia ini, saudara. Apa gunanya seorang memiliki harta dunia tapi kalau jiwanya binasa? Artinya jiwa saya lebih berharga dari seisi dunia. Saya mati, neraka tempatnya, habislah sekelas. Kamu telah dibeli dan harganya lunas, dibayar oleh darah yang sangat mahal, Yesus Tuhan kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Itu yang Tuhan tuntut. Jadi kita bukan berleha-leha melihat fenomena yang sudah ada, melihat banjir di mana-mana, melihat segala sesuatu. Nuklir, dia ancam, Rusia ancam dia siapkan nuklirnya. Hiroshima habis, satu kota hanya bom yang kecil. Kalau nuklir seluruh Indonesia ini habis. Kalau dia plak habis seluruh Indonesia. Dia pencet sistemnya, se-Indonesia ini habis. Itu ada di Alkitab.
Tapi kita tidak bisa bicarakan di sini karena kita akan bicarakan dulu lagi. Nah, berikutnya dia bilang apa? Ambil bagian dalam perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Baca di 1 Korintus 11 selanjutnya. Dan minum cawan Tuhan dengan tidak mengakui penderitaan salib Tuhan, ia berdosa dan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara bisa lihat di 1 Korintus yang tadi kita ayat 27, 1 Korintus 11. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barulah 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sebelum menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan. Menguji diri seperti yang saya bilang tadi. Menguji diri saya harus melihat apakah saya berdosa melakukan hal yang tidak benar kepada istri saya. Apakah istri saya berdosa melakukan tidak benar mencemokan saya? Dari keluarga sendiri dulu. Ini berlaku bagi diri saya, bukan cuma bagi siapapun. Ya. Tidak layak kita berdosa kepada Tuhan. Setiap orang harus menguji diri. Ya. Di dalam keluarga. Saya ada berbanyak fotokopi dari khotbah ini supaya kita ini sebagai pelajaran PA tentang perjamuan Tuhan. Inilah hal yang penting perlu dipahami oleh setiap orang yang akan ikut serta pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, bahkan saya seumpama saya tetap bergumul, kalau saya tidak layak Tuhan, walaupun saya sudah menyampaikan ini, batalkan ini. Jangan sampai saya kena hukuman. Ini sangat penting. Oleh sebab itu masih ada kesempatan kita. Tidak usah kita segan, tidak ada rasa malu-malu. Firman Tuhan tidak bicara soal malu-malu perasaan. Firman Tuhan tentang kepastian. Tidak ikut dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami konsekuensi. Terakhir, kenapa Tuhan bilang lakukan ini terus menerus sampai di mana dia katakan itu? Ada dikatakan situ. Ya. Oh ya, ini yang penting. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ini tidak ada nilai-nilai mujizat di dalamnya. Banyak gereja mengatakan kalau duduk situ penyakitnya hilang. Jangan sekali-sekali menambah dan mengurangi. Bukan saya bilang tidak benar. Alkitab mengatakan peringatan, artinya itu harus dilakukan, ya, hanya untuk mengingatkan betapa Tuhan menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir, kenapa sampai Tuhan bilang begitu, mengingatkan perjamuan Tuhan ini? Karena Tuhan akan datang, dan Dia akan datang di awan-awan menjemput. Dia menuntut setiap orang yang anggota jemaat, harus kuduslah kamu karena aku kudus. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tanpa seorang pun tidak akan pernah melihat Tuhan. Berkali-kali dia bilang tidak akan melihat Tuhan, tidak akan melihat kerajaan Allah tanpa kekudusan. Saya tidak kudus, saya dikuduskan oleh darah. Sesudah itu saya harus mengejar kekudusan. Bukan saya seenaknya datang di sini duduk seperti, oh tidak begitu. Dia bilang tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Terakhir Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mencoba mencari berkenan kepada manusia, aku bukanlah budak Kristus. Saya pegang ayat ini. Saya berpegang yang Tuhan suruh. Saya budak. Budak artinya saya tidak memiliki hak apa-apa kecuali melakukan perintahnya. Yang melakukan apa yang harus disuruh Tuanku, my Lord, Yesus Christ.
Saya hanya menuruti perintah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.